down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab kelima, yaitu VLAN dan trunking. Nah, di sini kita akan belajar mengenai konsep VLAN, konfigurasi VLAN, trunk, allowed trunk, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep VLAN. Nah, jadi VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini perhatikan pada gambar yang telah tersedia, misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap yang paling atas adalah divisi engineering, yang paling tengah ini adalah divisi programming, dan paling bawah adalah divisi marketing. Nah, kemudian untuk engineering itu memiliki VLAN 10, programming memiliki VLAN 20, dan marketing memiliki VLAN 30. Nah, kemudian pada masing-masing VLAN itu memiliki IP, yaitu 192.168.10.0/24 untuk engineering, kemudian programming memiliki IP 192.168.20.0/24, dan marketing memiliki IP 192.168.30.0/24. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing PC itu akan tersambung dengan switch. Nah, kemudian misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Di sini VLAN dibutuhkan karena manajemen jaringan. Nah, selain itu juga VLAN berfungsi untuk memecahkan broadcast domain. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke setiap device yang tersambung. Nah, misalkan di sini PC1 akan mengirimkan paket ke PC2, maka nanti PC1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian switch akan mengirimkan melalui ke PC2 dan PC3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecahkan broadcast domainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Terdapat 6 PC yang terhubung ke switch dengan menggunakan kabel automatically. Nah, untuk IP networknya yang di sebelah kiri yaitu 192.168.10.0/24 dan sebelah kanan yaitu 192.168.20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut dengan klik tombol persegi panjang. Dan di sini settingannya saya akan settingan default saja. Kita akan tarik. Nah, perlu diketahui VLAN itu memiliki range IP dari 1 sampai 496. Nah, maka untuk sebelah kiri saya akan tuliskan yaitu VLAN 10. Dan di sini kita akan VLAN 20. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya. Jika sudah, kita bisa cek koneksinya. Nah, perhatikan di sini akan memberikan keterangan successful. Namun jika kita coba pada PC1 ke PC4, maka di sini akan memberikan keterangan yaitu failed karena kedua PC berbeda network, teman-teman. Kemudian kita bisa konfigurasi pada switch untuk melakukan konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch dan CLI. Kita N, kemudian configure. Nah, di sini setelah masuk kita coba membuat VLAN dengan mematikan VLAN 10. Kemudian kita akan enter. Dan kita akan berikan nama untuk VLAN tersebut yaitu name programming. Kemudian kita akan cek yaitu dengan command show VLAN brief. Nah, dapat perhatikan di sini bahwa saat ini sudah ada VLAN 10, namun perlu diketahui bahwa secara default, secara port di switch ini menggunakan VLAN 1 ya teman-teman. Nah, sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 belum mencantumkan port-port yang mana
yang akan terhubung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA01, 02, dan 3 yang akan terhubung ke VLAN 10. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan. Di sini kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke switch. Switch port akses VLAN 10. Dan kemudian di sini kita bisa cek pada do show VLAN. Nah, jadi di sini FA01 sudah berada di VLAN 10 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masukkan pada FA02 dan FA03. Nah, di sini maka port 1, 2, dan 3 menggunakan VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat VLAN 20 dan memasukkan port dari 4 sampai 6 ke dalam VLAN 20. Dan di sini kita akan masuk pada VLAN 20. Kemudian namanya saya menggunakan name marketing. Nah, jika VLAN 20 sudah terbuat, kita akan memasukkan yaitu FA04 sampai 6 sekaligus dengan menggunakan interface range. Nah, di sini kita akan tuliskan yaitu interface FA04 sampai 6. Kemudian di sini kita akan langsung enter. Nah, setelah masuk, kita bisa berikan komen yaitu switch port. Akses VLAN 20. Nah, kemudian kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan portnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana ARP tabelnya. Sebelum itu kita bisa hapus ARP-nya terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi teman-teman. Di sini buka PC. Dan masuk ke command prompt. Dan ketikkan ARP MIDI. Dan lakukan hal yang sama juga pada semua PC. Nah, pada PC juga kita hapus. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke mode privilege, kemudian di sini kita akan masuk ke command yaitu clear map kemudian kita bisa cek pada show map main address main table. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kalian bisa klik pada simulation. Lalu kalian bisa kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Maka di sini sebenarnya itu akan memberikan keterangan ARP. Nah, kita bisa lihat berikutnya itu nantinya PC 1 akan mengirimkan paket ke switch, kemudian akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yaitu trunk. Nah, trunk berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya, di sini saya sudah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama seperti sebelumnya dan konfigurasi yang sama ya teman-teman. Namun untuk IP-nya saya berikan range yaitu 10.4 sampai 10.6 dan 20.4 sampai 20.6. Nah, di sini perlu diperhatikan antar switch. Di sini saya sudah menghubungkan dengan kabel automatically ya teman-teman.
Jadi langsung saja kita akan konfigurasikan terang agar VLAN dapat saling terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Di sini kita akan buka switch satunya. Di sini kita akan masuk ke global mode yaitu dengan N. Kemudian config. Nah, jika diperhatikan pada switch 1 terhubung ke switch 2 itu menggunakan interface FA07, maka kita akan masuk ke port tersebut yaitu dengan interface FA07. Kemudian berikan komen yaitu switch port. Nah, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode terang. Dan di sini kita akan cek yaitu show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA07 itu statusnya trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek pada switch 2. Ini kita langsung show interface terang. Nah, maka di sini statusnya juga trunking ya teman-teman. Kemudian kita bisa tes koneksi antar VLAN, misalnya dari PC1 ke PC7. Nah, terdapat keterangan successful ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi trunking. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana proses ARP tabelnya. Di sini kita bisa masuk ke simulation. Kemudian kirim paket dari PC2 ke PC8. Dan di sini PC2 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan atau melakukan broadcast yaitu ke PC1 dan PC3 dan ke switch 2 ya teman-teman. Nah, di sini di PC1 dan PC3 itu menolak, sedangkan di switch itu akan melakukan broadcast ke PC 7, 8, dan 9. Nah, di sini yang menerima hanya PC8. Nah, selanjutnya PC8 akan mengirimkan paket kembali ke switch 2, kemudian dari switch 2 itu akan ke switch 1, kemudian dari switch 1 itu akan ke PC2, dan begitu tes koneksi telah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat yaitu allow terang. Jadi jika kita cek pada interface terang yaitu do show interface terang, maka di sini terdapat yang namanya flash allowed on terang. Yang artinya terang berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Nah, secara default yang diizinkan itu 1 hingga 1005. Nah, kemudian terdapat flash allowed and active in a management domain, yang artinya VLAN yang telah mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 hingga 20. Nah, pada mode global mode, kita bisa masuk ke interface FA07. Kemudian di sini kita ketikkan yaitu switch port terang allow VLAN. Nah, kemudian di sini kita masukkan VLAN yang diizinkan yaitu VLAN 10 hingga 20. Kemudian kita akan enter. Kemudian di sini kita akan exit. Kemudian di sini kita akan cek pada interface terang. Interface terang yaitu dengan do show interface terang. Maka di sini pada VLAN allowed on terang itu terangnya sudah berubah ya teman-teman menjadi 10 sampai 20. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima yaitu trunking pada MLS. Di sini saya sudah membuat satu ruang lagi yang isinya juga sama seperti sebelumnya. Nah, untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di
interface FA07. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi terang pada MLS atau multi-layer switch. Nah, kalian bisa pilih pada bagian network device, kemudian pilih switch, kemudian kalian bisa pilih yang switch MLS. Kita taruh di bagian sini. Kemudian sambungkan dengan switch 3 menggunakan kabel automatically. Kemudian kita bisa konfigurasi terang pada interface FA08. Kalian bisa buka tampilan CLI pada switch 3. Nah, di sini kalian bisa masuk ke global mode, kemudian config. Kemudian di sini kita akan masuk ke interface FA08, yaitu interface FA08. Kemudian jalankan perintah, yaitu switch port, mode terang, kemudian exit. Kemudian di sini kita cek dengan do show interface terang. Nah, dapat dilihat di sini FA07 dan FA08 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan terang pada MLS. Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke MLS-nya. Masuk ke mode privilege, kemudian global mode. Kemudian masuk ke interface FA01. Yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Kemudian di sini kita akan berikan komen, yaitu switch port mode terang. Nah, maka di sini MLS akan memberikan pemberitahuan, yaitu comment reject, yang artinya kita tidak bisa melakukan konfigurasi terang di interface ini ya teman-teman. Nah, hal tersebut ada penjelasannya. Jadi untuk terang memiliki dua jenis. Yang pertama ada ISL Cisco dan dua yaitu 802.1Q. Nah, jadi yang mana ASL itu adalah milik Cisco dan ASL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard yang dapat digunakan untuk menggabungkan switch dari berbagai vendor. Nah, misalnya kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch lain, maka kita akan menggunakan .1Q. Nah, untuk MLS support keduanya ya teman-teman. Sedangkan switch 1, 2, 3 itu hanya support .1Q. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan trunking pada switch 3, ia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol .1Q. Namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan bingung karena switch MLS sudah mengharapkan protokol OPSI SLM, namun switch 3 tidak support. Nah, maka kita bisa lakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Nah, di sini jika kalian masukkan perintah switch port terang encapsulation.1Q dan masukkan switch port mode terang, di sini sudah tidak ada reject lagi ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cek yaitu do show interface terang. Nah, maka di sini FA01 itu sudah trunking ya teman-teman, dan encapsulation juga sudah .1Q. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu Dynamic Trunking Protocol. Nah, perhatikan pada tabel dari semua. Kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Nah, akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode Dynamic Trunk Protocol yang terdiri dari Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Nah, jika diperhatikan ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto itu akan menjadi mode akses. Nah, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi mode terang. Nah, begitu juga jika ada yang di auto itu bertemu dengan mode terang, maka koneksinya akan tetap menjadi mode terang. Nah, sedangkan yang terakhir ketika Dynamic Auto bertemu dengan mode akses, koneksinya akan menjadi mode akses. Sebagai contoh di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Nah, misalkan switch 1 itu dikonfirmasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 itu dikonfigurasikan menggunakan Dynamic Desirable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya adalah menjadi mode terang. Nah, dapat disimpulkan untuk sifatnya adalah menunggu, sedangkan Dynamic Desirable itu sifatnya mengajak, kemudian mode terang dan akses itu sifatnya memaksa. Nah, misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan Dynamic Auto, kemudian switch 2 dengan
konfigurasi terang, sesuatu yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7, yaitu konfigurasi dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang terhubung menggunakan kabel automatically. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita masuk pada switch 4, kemudian CLI. Di sini kita masuk ke mode privilege. Dan di sini kita akan isikan command yaitu show interface FA01. Kemudian switchboard. Nah, perhatikan pada baris administrative mode dan observational mode. Jadi, administratif adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operational adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by default, itu untuk administratif itu dynamic auto, karena sudah dipastikan switch 5 defaultnya menggunakan dynamic auto, maka untuk operational hasilnya itu akan menjadi mode akses. Nah, kalian bisa cek sendiri. Mau di sini saya akan langsung konfigurasikan di switch 4 saja. Di sini di switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable. Kemudian Ctrl T. Kemudian masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA01, interface FA01. Dan berikan command switchboard mode dynamic desirable. Kita enter. Nah, untuk mengecek kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian show interface FA01 switchboard. Nah, perhatikan di sini pada bagian administratif mode berubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Maka bagian operational itu akan berubah menjadi terang. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya menunggu. Selanjutnya kita masuk materi ke-8 yaitu untek dan tag. Nah, untuk mempermudah penjelasan mengenai untek dan tag pada Cisco, kita bisa menggunakan metode simulation. Nah, setelah kita mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17, di sini kita akan next, sehingga pada switch mengirim ke switch lain. Di sini kita bisa klik pada ARP table-nya. Nah, di sini terdapat keterangan .1q yang mana disebut dengan tag. Nah, sedangkan untag jika paket ARP-nya itu tidak terdapat .1q. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu native VLAN. Nah, jadi native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Nah, bisa kalian lihat pada switch 1 setelah kita memberikan command to show interface terang. Di sini dapat diperhatikan pada nama native VLAN itu by default native VLAN-nya adalah 1. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN. Kita akan coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan ruangan 3. Di sini bisa masuk ke switch CLI milik switch 2. Kemudian di sini kita akan masuk ke interface yang tersambung ke switch 3 yaitu FA08, interface FA08. Kemudian kita ketikkan command yaitu switchboard terang native VLAN dan masukkan angka yang akan dinatifkan, misalkan di sini yaitu VLAN 20. Kita akan enter. Selanjutnya kita akan cek pada to show interface terang. Nah, jadi di sini pada FA08 native VLAN-nya telah berubah menjadi 20. Nah, berikutnya kita juga akan konfigurasikan di switch 3. Untuk caranya itu sama persis ya teman-teman, hanya perhatikan
pada bagian interface mana yang akan dikonfigurasi. Nah, jika sudah di sini dapat diperhatikan pada VLAN-nya juga sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kalian bisa klik simulation. Nah, nanti kalian bisa next dan next pada bagian switch 2 ke switch 3. Kalian bisa klik dan nantinya dapat diperhatikan itu tidak akan lagi muncul atau memunculkan tag ya teman-teman. Sekian saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.